Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan di pagi ini sebelum kita memulai segala kegiatan aktivitas kita, saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, tentunya kita semua percaya dan memiliki keyakinan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Di dalam penciptaan itu, manusia memiliki keterbatasan yang membuat ia berbeda dari sang pencipta. Hal itu juga menegaskan dengan keterbatasan itu, manusia tidak akan mampu melampaui dari apa yang Tuhan Allah rencanakan. Melampaui kekuasaan Tuhan Allah. Melampaui pengetahuan Tuhan Allah. Oleh sebab itulah Tuhan senantiasa memberikan kepada kita bimbingan tuntunan di dalam memahami perkara-perkara persoalan hidup ini. Tuhan Allah juga memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan supaya dengan itu kita dapat melalui mengatasi persoalan itu dengan baik sesuai dengan yang Tuhan telah harapkan. Saudara-saudari, tentunya hikmat dan pengetahuan itu tidak asal diberikan oleh Tuhan. Kita harus memiliki takut akan Tuhan, ketundukan, ketaatan kepada Tuhan, dan juga sikap hidup setia dan hidup di dalam Tuhan Allah. Di dalam itu juga saudara-saudara, dari firman ini bahwa sesungguhnya Tuhan Allah memberikan kepada kita satu pemahaman yang luar biasa pada hari ini. Yakni manusia itu bisa mengalami kegagalan dan kesuksesan. Manusia itu juga bisa mengalami yang dikatakan di sini hari mujur dan hari malang. Tetapi semua konsep itu, apapun kegagalan dan kesuksesan itu semua harus dipahami di dalam konsep Allah berkehendak. Di dalam konsep yakni bahwa kita harus terus menerus saudara-saudara dengan bimbingan tuntunan Tuhan Allah untuk semakin melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi diri, evaluasi pekerjaan, evaluasi aktivitas, evaluasi kehidupan. Yang tentunya itu bertujuan pengembangan diri kita. Yang bertujuan yakni pengembangan pengetahuan pemahaman kita. Yang bertujuan juga tentunya semakin hari menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan Allah. Di sini saudara-saudara. Oleh sebab itu hari ini pengkhotbah menyampaikan satu pengajaran kepada kita. Kita jangan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan selalu bersuka cita kepada Tuhan. Hanya karena kita merasa diberkati Tuhan. Karena ya hidup kita enak, hidup kita bergembira, bersuka cita, gak ada kesusahan. Tidak. Tetapi bagaimana kita meletakkan diri di dalam rencana Tuhan. Yang selalu memiliki keyakinan peristiwa hidup apapun yang kita lalui, yang kita hadapi, peristiwa itu, di dalam itu ada Tuhan di situ. Tuhan yang berkarya bekerja bagi kita. Yang semakin hari membentuk kita, semakin hari menjadi semakin tangguh, semakin mampu hidup mengatasi itu. Di sini kita lihat firman ini berpesan kepada kita semuanya.
Sehingga ketika kita mengalami kegagalan saudara-saudara, ketika kita mengalami hari malam, kita tidak langsung ya Tuhan ini gak baik sama saya. Oh enggak boleh, gak bisa begitu kita. Kita harus bisa pahami. Unsur mana yang membuat kita mengalami kegagalan. Unsur mana yang membuat kita mengalami kemalangan. Unsur mana yang membuat kita mengalami kelalaian. Tidak langsung melakukan judge, tidak langsung melakukan penghukuman, penghakiman kepada Tuhan, tidak. Tetapi mari, ketika kita mengalami peristiwa itu, tetaplah minta kepada Tuhan. Bahwa sesanya memang di dalam keterbatasan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita bisa merancang saudara-saudara, bahwa yang terjadi di depan, sesungguhnya kita akan meraih kesuksesan. Tetapi Tuhan Allah lebih mengerti, jalan hidup apa yang harus kita lalui. Tuhan Allah lebih mengerti, peristiwa hidup apa yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, di dalam segala rencana, di dalam perjalanan hidupmu, jangan pernah lupakan Tuhan. Libatkanlah Tuhan Allah. Sebab dia adalah Allah yang ada sejak dari dulu kala. Dan Allah yang tetap akan ada sampai selama-lamanya. Tidak seperti kita. Terbatas hidup, terbatas berpikir, terbatas segala sesuatunya. Oleh sebab itu sekali lagi, ingat Tuhan. Dan jangan lupakan Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup manusia, di dalam segala sejarah manusia. Amin. Terima kasih Bapa, Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami di dalam setiap waktu yang berjalan ini, dalam setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, peristiwa hidup apapun yang kami alami, kami percaya, beri bimbingan tuntunanmu, sehingga apapun yang kami perbuat, itu semua menjadi kemuliaan. Dan apapun yang terjadi dalam setiap peristiwa hidup kami boleh introspeksi diri, kami boleh evaluasi diri, sehingga kami semakin hari menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.